Puji Tuhan, saya kalau bicara tentang orang-orang yang hebat dan dilahirkan dalam atlet, entah itu atlet lari, petinju, dan lain sebagainya, saya hanya memperhatikan ada seorang mentor di balik itu semua. Jadi saya melihat keberhasilan dari orang-orang hebat ini tidak lain karena ada mentor di balik itu semua. Nah, Bapak Ibu terkasih, kalau Bapak Ibu perhatikan di Alkitab ada seorang anak muda yang namanya Timotius. Nah, Timotius ini dia adalah orang yang bertemu dengan Paulus. Saya catat di sini di kota Listra pada perjalanan misi keduanya di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai 3. Dan Timotius ini bukan sekedar pengikut Rasul Paulus, melainkan dia adalah rekan sekerja dalam pelayanan. Dan saya melihat juga Paulus ini mengutus Timotius ke berbagai tempat yang sedang mengalami masalah, seperti di Korintus dan Tesalonika, untuk menguatkan jemaat. Nah, di dalam Alkitab saya menemukan ada 4 kali Rasul Paulus menyebut Timotius ini anakku, yaitu di 1 Korintus pasal 4 ayat 17, 1 Timotius pasal 1 ayat 2, 1 Timotius 1 ayat 18, dan kemudian di 2 Timotius pasal 1 ayat yang kedua. Saya akan bacakan yang di 2 Timotius pasal 1 ayat yang kedua. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Saya boleh melihat bahwa Timotius ini adalah anak muda yang waktu itu masih belum pengalaman. Dia mendapatkan pengalaman lewat dia belajar dalam pelayanan bersama dengan Rasul Paulus. Dan dia banyak melihat bagaimana Rasul Paulus memberitakan Injil, menyelesaikan masalah di jemaat dengan penatua, pengurus, dan sebagainya. Dan Timotius ini jadi berpengalaman gara-gara itu. Nah, seringkali orang-orang sekarang ini maksud saya, tidak menyadari pentingnya seorang mentor, coach di balik kesuksesan dia. Dan dia itu mau jadi orang yang artinya bebas. Dan dia tidak mau diatur oleh siapapun. Bapak Ibu terkasih, kalau Anda mau jadi seorang pebisnis biasa, Anda tidak butuh mentor. Kalau Anda, saya bilang, tidak usah ikut dengan namanya seminar, karena Anda merasa Anda sudah tahu semua. Kalau Anda mau jadi seorang petinju yang biasa, juga sama. Anda tidak perlu mentor. Anda bisa melatih diri Anda sendiri, ada di ring tinju dan sebagainya, dan Anda tidak perlu diajar oleh siapapun, karena Anda merasa, saya cukup belajar sendiri saja. Nah, kalau Anda mau jadi seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa, diurapi, dan itu semua tidak bisa instan. Anda harus butuh lewat diproses seorang mentor. Nah, ternyata saya menemukan bahwa mentoring itu memang tidak enak. Karena di situ Anda akan didisiplinkan, Anda akan diarahkan, Anda akan ditegur, Anda akan dibongkar semuanya, dan Anda akan dilatih untuk melakukan sesuatu di luar kebiasaan pengetahuan Anda. Nah, intinya itu akan berbicara tentang ego Anda yang dibabat habis. Sedikit orang saya melihat dalam proses mentoring dengan saya sebagai mentor, saya melihat sedikit orang yang bertahan. Kenapa? Karena mereka awal-awalnya cuma menunjukkan respon yang sepertinya tertarik ketika melihat seorang Tuhan pakai dengan luar biasa dan sebagainya. Nah, ketika dia menjalaninya, ternyata di luar ekspektasinya dia. Dia berpikir dia dengan gampang memperoleh itu semua dari Tuhan.
Kan tidak ada karunia yang dalam arti cuma hanya datang begitu aja, jatuh dari langit, dan Anda terima begitu saja. Oh tidak, saya mau berkata, Anda mau karunia, Anda harus minta sama Tuhan. Anda mau karunia, Anda harus menjaga kekudusan. Oh tidak segampang gitu. Makanya orang merasa lebih nyaman dengan hidup yang tidak terganggu. Dan privasinya tetap terjaga. Jadi mentor, you go away. Itu. Makanya saya nggak heran kalau ada orang yang kemudian dimentori di tengah jalan, kemudian dia tiba-tiba dia berhenti. Saya tidak ragu, maksudnya tidak merasa heran itu semua kan. Saya sudah melihat itu semua di dalam proses mentoring dengan kami, Hendrik Levity Ministry. Tetapi justru saya mau lihat, ada orang-orang yang merendahkan hati di proses lewat mentoring. Dan disitulah lahir orang-orang hebat. Termasuk salah satunya Timotius, anak muda ini, yang pada akhirnya menjadi gembala jemaat Efesus. Bapak Ibu terkasih, begini. Kunci yang sangat penting dalam kesuksesan seorang atlet, pengusaha, bahkan hamba Tuhan adalah mentoring. Tergantung siapa mentor dia. Yang kedua, tergantung bagaimana dia menjalani proses mentoring itu. Saya boleh melihat Elisa ikut dengan Elia, bukan berbicara 1-2 tahun. Itu lama sekali. Dan saya boleh melihat Elisa pada akhirnya bukan produk abal-abal. Dia adalah nabi yang melakukan mujizat dengan urapan yang double dibanding Elia. Meskipun dia pada akhirnya dia mati, dia tidak naik kereta ke sorga. Dia tetap mati sebagai manusia biasa. Nah, tapi saya boleh melihat pelayanannya Elisa itu luar biasa. Dia bahkan kita mencatatkan pelayanan-pelayanan dia itu mirip-mirip dengan Tuhan Yesus. Saya boleh melihat orang itu hebat. Nah, itu tidak mudah. Apakah Anda berpikir bahwa Elia itu adalah sosok hamba Tuhan yang ramah, yang tidak kasar, yang kau bicara lemah lembut, penuh kasih? Kalau Anda berpikir begitu, saya akan bilang, Anda salah. Anda bisa mengenali karakter Elia itu tidak lembut. Karakter dia kasar. Karakter dia tidak baik. Otomatis kalau dia sebagai seorang coach, mentor terhadap orang yang dididik dia, pasti keras. Dan itu tidak menyenangkan. Tetapi kenapa Elisa ini bisa bertahan? Kenapa Elisa ini bisa mau tunduk? Nah, itu yang hari-hari ini orang perlukan ketika dia dimentor oleh seorang mentor. Nah, kalau orang nggak bisa tunduk, kalau orang nggak bisa merendahkan hati, saya bilang akan susah untuk dimentor. Akan susah untuk punya mentor. Jadi, orang begitu, lebih baik saya sarankan jangan punya mentor. Karena Anda nggak akan cocok diatur oleh orang. Nah, Anda lebih cocok jadi dirimu sendiri dan ngatur dirimu sendiri, belajar sendiri, dan jadi diri sendiri saja. Ya, saya mau bilang orang yang dilatih dengan orang yang tidak dilatih, otomatis beda, Pak, Bu. Anda bayar mahal untuk kursus piano dibanding yang Anda belajar sendiri. Ilmunya beda. Kalau orang yang mengajar Anda adalah seorang profesional, ya Anda bandingkan dengan Anda belajar di YouTube sendiri, dengan membaca buku dan sebagainya. Beda, Pak, Bu, hasilnya. Tidak bisa dibohong. Itu beda pasti. Ya, kecuali Anda seorang yang penuh dengan talenta, karunia dari Tuhan. Ketika Anda cuma hanya melihat sebatas di YouTube saja, Anda langsung bisa. Dan ketika Anda berlatih, sebentar Anda langsung menguasai. Pertanyaan saya, 10 orang belum tentu ada satu yang kayak begitu. Mungkin hanya 20 orang yang punya karunia kayak begitu, cuma 1 atau 2. Saya sudah sering melihat itu semua. Bapak Ibu dikasih. Jadi inti dari semua itu, kalau Anda mau jadi seorang yang ahli, Anda mau jadi seorang yang terlatih, Anda mau jadi seorang yang Tuhan pakai hebat, Anda butuh mentor. Disitulah proses karaktermu dibentuk. Bukan berbicara tentang keahlianmu dibentuk. Nah, di situ kamu belajar untuk bisa merendahkan hati. Di situ kamu belajar untuk bisa menerima inputan dari mentor Anda. Di situ juga kamu punya seseorang yang bisa Anda ajak diskusi.
di mana kelebihan Anda, di mana kekurangan Anda. Nah, seringkali kan kita ini tidak bisa bercermin. Kita tidak tahu dalam diri kita ini kurang apa. Tapi kesombongan kita selalu berkata, saya sudah hebat. Saya nggak usah diajarin oleh Anda. Saya sudah hebat, saya sudah bisa, saya nggak butuh Anda. Nah, itu kesombongan, Pak Bu. Anda kalau mau merendahkan hati, Anda akan berkata, iya saya butuh dibimbing, saya butuh diarahkan, saya butuh dikasih tahu. Itulah seorang murid. Dan saya menemukan dalam perjanjian baru, hanya orang-orang yang bisa menjadi murid Yesus, ada orang-orang yang mau merendahkan hatinya. Dan meskipun Yesus bilang, kalian nggak mau ikut pergi saja dengan orang-orang pergi barusan. Tapi Petrus ngomong apa? Kami sudah meninggalkan semuanya, guru. Kami memutuskan ikut engkau. Nah, itu baru seorang murid. Pada akhirnya saya melihat ke-11 murid Yesus. Semua Tuhan pakai. Hebat, dahsyat. Semua luar biasa. Semuanya memuliakan Tuhan. Jadi, kembali lagi tadi tentang mentoring. Mentoring ini Pak Bu, penting untuk melahirkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Dan bukan cuma hanya melahirkan generasi yang takut akan Tuhan, tapi melahirkan generasi-generasi yang punya talenta. Dan kalau di saya yang bergerak dalam profetik, saya mau bilang, setiap orang yang kita latih, kita mentoring adalah orang-orang yang kita arahkan untuk punya karunia-karunia roh. Di samping hal yang paling mendasar adalah harus punya buah roh dalam hidup ini. Dan kemudian orang-orang tersebut adalah orang-orang bergerak dengan profetik, apostolik. Sehingga dia punya pelayanan cuma bukannya khotbah yang biasa. Tapi ketika dia khotbah, orang bisa nangis. Ketika dia tunjuk orang seperti anak kecil akan menangis dan sebagainya. Bukan menunjuk orang untuk mengintimidasi orang, Pak Bu. Kalau cuma menunjuk orang, semua orang bisa menunjuk orang. Ya, seperti saya bilang tadi, kalau cuma kamu menunjuk orang, semua orang bisa menunjuk orang. Tapi kalau kamu menunjuk orang diarahkan oleh Roh Kudus, siapa yang tidak akan menangis dan bertobat? Dan itulah pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan di zaman now, di zaman sekarang, di akhir zaman. Saya mau berkata, terlalu banyak pembicara-pembicara yang hanya cuma berbicara khotbah, tidak berani mengambil resiko untuk dia memanifestasikan kuasa Tuhan. Terlalu banyak orang membatasi Tuhan. Terlalu banyak orang hanya cuma khotbah biasa, kemudian sudah selesai, tutup. Nggak berani mengambil resiko untuk membongkar dosa orang. Kalau pelayanan kami, Hendrik Liberty Ministry, kami dari dulu tetap sama. Yaitu Tuhan pakai untuk membongkar semua dosa, tapi bukan untuk menjudge orang. Sekali lagi saya bilang bukan untuk menjudge orang, karena kami membawa orang pada satu perubahan. Yaitu semakin menyerupai Kristus. Tidak ada orang-orang yang tersebut yang komplain. Yang komplain adalah mungkin Anda yang melihat khotbah saya dan Anda merasa komplain dengan itu. Dan semua baik-baik saja. Nggak ada yang komplain, nggak ada yang menuntut, nggak ada yang ngomong kasar atau apa. Nah, saya mau bilang begini Pak Bu, justru itu pelayanan yang dibutuhkan di akhir zaman. Pelayanan-pelayanan ini yang akan membawa orang pada multiplikasi jiwa. Karena kalau tidak ada hal-hal begini, tidak ada semua tetap nyaman, semua tetap baik, gereja, saya mau bilang bukan tambah penuh, tambah berkurang kursinya. Kenapa? Bukan masalah berkurang kenapa? Kurang masuk persembahan dan sebagainya. Seperti yang pikiran negatif yang seringkali jemaat pikirkan itu. Salah Anda. Justru saya mau berkata begini, jemaat semakin berkurang, kita ini punya hati merasa sedih karena harusnya makin banyak orang masuk dalam gereja bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Itu poinnya, itu yang kita mau. Bukan masalah kantong persembahannya. Dan Bapak Ibu terkasih, saya mau berkata, dengan itu Anda harus menyadari satu hal, bahwa Tuhan rindu kita semua itu dimuridkan. Kita semua itu ada dalam proses mentoring. Kalau Anda di mentoring, Anda akan belajar. Bukan sebenarnya orang yang tidak punya mentor, dia tidak belajar. Kalau orang di mentor, dia akan diarahkan. Dia nggak bisa bertindak sendirian, dia nggak bisa bertindak sembarangan. Dan doa saya, Bapak Ibu terkasih, saya tidak tahu apa panggilan Anda dalam hidup ini. Apakah panggilan Anda sebagai seorang pengusaha, guru, pemusik, atlet, atau seorang
hamba Tuhan, pendeta, Anda bisa berdoa pada Tuhan, minta pada Tuhan untuk Anda punya seorang mentor dalam hidup Anda. Mentor itu nanti yang akan membimbing Anda. Dan saya mau bilang sekali lagi, kalau Anda tidak siap untuk dibongkar, ditegur, dikoreksi, jangan lakukan hal itu. Karena pada akhirnya Anda hanya akan berujung kekecewaan saja. Jadi hanya orang yang punya kerendahan hati yang siap untuk menjalani itu semua. Saya percaya bahwa orang dimentor dengan orang tidak dimentor itu pasti beda kualitasnya. Dan orang kalau dimentor, endingnya itu hasilnya luar biasa. Dan saya coba melihat terakhir, tetap saya berkata, orang yang rendah hati adalah orang yang dimentoring. Yang tidak dimentoring, yang cuma hanya merasa diri hebat, itu tidak punya kerendahan hati. Tuhan kiranya dipermuliakan dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin.